Ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta penyelidikan dan pengusutan tuntas adanya aksi pembalakan liar yang terjadi di hutan Sumatera, di mana pembalakan liar tersebut nyata terlihat dari banyaknya kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh. Instruksi dan perintah Presiden untuk menyelidiki adanya pembalakan liar di balik bencana banjir maksud kami dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh disampaikan secara tegas menyikapi banyaknya kayu gelondongan berukuran besar yang terbawa arus banjir. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Presiden sangat yakin salah satu penyebab besarnya bencana banjir akibat aksi pembalakan liar atau illegal logging yang dilakukan sejumlah pihak. Untuk itu, pemerintah segera menyelidiki secara tuntas potensi illegal logging yang menyebabkan ribuan kubik kayu gelondongan memenuhi pemukiman warga, merusak hunian, dan menyebabkan korban jiwa. Ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis. Sementara itu, pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menduga gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera merupakan hasil penebangan hutan yang tidak terkendali. Hal ini bisa dilihat dari ribuan kubik kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Muzan menilai perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menyelidiki tuntas pembalakan liar yang terjadi di hutan Sumatera sangat tepat. Pasalnya, akibat banjir bandang terungkap bahwa bencana salah satunya disebabkan oleh penebangan pohon di kawasan perhutanan. Untuk itu, MPR RI meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap lingkungan, di mana menurut Muzani kejadian banjir bandang dan longsor di Sumatera tidak boleh terulang kembali di masa mendatang. Sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai. Jadi itu artinya kalau itu betul ya, kalau itu betul itu berarti ada pembalakan liar yang tidak. Dan selanjutnya kami akan sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan di 30 menit pemirsa pasca pembukaan di sesi pertama hari ini, di mana indeks harga saham gabungan ini bergerak menguat tipis di 0,06% di 8.616,500. Sementara posisi saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers ada HUMI, BKSL, FNI, dan juga ada True UNTR. Masing-masing mengalami penguatan di 2%, bahkan FNI melesat di 24,60%. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat dari grup Prayogo Pangestu ada CDIA melemah di 2,26%, usai naik signifikan. TPA juga masih melanjutkan pelemahan di 1,44%. Unilever juga melemah, Medco hari ini juga mengalami pelemahan di 2,29%. Dari sisi rotasi pergerakan sektoral, industri memimpin penguatan di 1,02%. Sektor cyclic menguat di 0,30%. Pemberat datang dari keuangan melemah tipis di 0,0%, dan juga ada energi. Dan selanjutnya ada IDX Basic melemah di 0,32%. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan juga rotasi pergerakan sektoral 30 menit pasca pembukaan, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan baik pemirsa, 60 menit sudah menemani Anda dalam Market Buzz, dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbalik terus informasi Anda hanya di IDX Channel, You Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Dan jangan lupa saksikan program Visit and Closing yang akan tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena usaha masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval. Sampai berjumpa kembali.
Masih di Market Bus pemirsa dan berikutnya kami akan mengajakkan Anda untuk menyimak informasi emiten yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ke informasi yang pertama pemirsa, kinerja PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk atau DSSA lesu di kuartal ketiga tahun 2025. Raihan laba bersih dan pendapatan perseroan kompak turun di 27,31% year on year dan 10,26% secara tahunan. Mengutip laporan perseroan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk membukukan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 177,24 juta dolar Amerika di kuartal 3 2025. Raihan ini turun 27,31% year on year dari capaian 243,85 juta dolar Amerika di periode yang sama tahun lalu. Koreksi laba bersih di tengah turunnya pendapatan usaha 10,26% year on year menjadi 2,01 miliar dolar Amerika di kuartal 3 2025. Sebelumnya, per September 2024, pendapatan usaha perseroan tercatat di 2,24 miliar dolar Amerika. Beban pokok penjualan perseroan naik menjadi 1,32 miliar dolar Amerika dari sebelumnya 1,3 miliar dolar Amerika di September 2024. Sehingga laba kotor turun menjadi 690,7 juta dolar Amerika, turun 26,69% year on year dari 942,2 juta dolar Amerika. Sementara sejumlah beban terpantau naik, di mana beban umum dan administrasi di 159,73 juta dolar Amerika, naik dari 139,5 juta dolar Amerika per September 2024. Beban eksplorasi di 1,71 juta dolar Amerika, naik dari 368,2 ribu dolar Amerika per September 2024. Jumlah beban usaha naik menjadi 410,05 juta dolar Amerika dari 395,63 juta dolar Amerika per kuartal 3 2024. Selain itu, per 30 September 2025, perseroan mencatatkan jumlah aset 4,17 miliar dolar Amerika, naik dari 3,69 miliar dolar Amerika per 31 Desember 2024. Jumlah liabilitas sebesar 2,01 miliar dolar Amerika, naik dari 1,75 miliar dolar Amerika di akhir Desember 2024. Sementara jumlah ekuitas tercatat di 2,15 miliar dolar Amerika, naik dari 1,94 miliar dolar Amerika di akhir tahun 2024. Perseroan memiliki kas dan setara kas akhir periode 604,24 juta dolar Amerika, turun dari 695,08 juta dolar Amerika di September 2024. Berbagai sumber IDX Channel.